Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan video tentang konsep pengembangan ide dan kreativitas. Simak videonya baik-baik ya. Ini adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, nama saya Tri Tarisa Dewi, NIM 190301168. Yang kedua, perkenalkan, nama saya Arista Widya, NIM 1903011165. Yang ketiga, perkenalkan, nama saya Mutiara Elayuni, NIM 190301147. Yang keempat, perkenalkan, nama saya Ahmed Asad Purbaya, NIM 1903011187. Yang kelima, nama saya Sherly Ayustina, NIM 190301188. yang keenam, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, NIM 190301190. Saya akan menjelaskan tentang slide 2, yaitu keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Menurut Michelle Porter, ahli strategi bisnis asal Amerika Serikat, keunggulan kompetitif harus mampu menjelaskan dan menanamkan nilai bisnis kepada konsumen sehingga mampu membentuk persepsi tersendiri di mata konsumen. Implementasi teori perusahaan tentang bagaimana cara bersaing akan memiliki 3 implikasi terhadap posisi kompetitif perusahaan, yaitu 1. Competitive advantage, yaitu jika tindakan perusahaan memberi nilai tambah dan jika hanya ada sedikit perusahaan yang mampu melakukan tindakan sejenis. 2. Competitive parity, yaitu jika tindakan perusahaan untuk memberi nilai tambah tetapi cukup banyak perusahaan yang mampu melakukan tindakan yang sama. 3. Competitive disadvantage, yaitu jika tindakan perusahaan dalam suatu industri yang gagal untuk memberi nilai tambah ekonomis. Cara mengembangkan suatu usaha atau perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan promosi. Agar produk lebih dikenal oleh semua orang, kita dapat memanfaatkan berbagai jalur promosi, mulai dari menyebarkan brosur, memasang iklan online, memanfaatkan sosial media, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu, kita harus mengenali kompetitor. Hal ini bertujuan agar bisnis tersebut bisa mengeluarkan sesuatu yang berbeda dengan cara melakukan hal yang unik kepada promosi serta produk atau jasa yang akan ditawarkan bisa mendatangkan hasil yang lebih baik dari kompetitor. Yang ketiga yaitu meningkatkan sumber daya. Peningkatan sumber daya dalam suatu produk dilakukan dengan memperhatikan penggunaan bahan serta proses yang diterapkan untuk menciptakan suatu barang. Semakin baik sumber daya yang digunakan, maka semakin berkualitas pula produk yang akan dihasilkan. Langkah keempat yaitu mengutamakan pelayanan konsumen. Jangan sampai Anda merasa cepat puas dengan produk yang sudah dibuat sebelumnya. Zaman akan terus berubah dan tren pun selalu mengikutinya. Maka dari itu, selain membuat produk dan menjaga kualitasnya, inovasi pun harus tetap dilakukan, karena konsumen memang cenderung cepat merasa bosan. Yang kelima, lakukan inovasi produk. Poin ini sangatlah penting karena pelayanan terbaik kepada konsumen adalah cara terbaik untuk membuat mereka tetap bertahan pada merek Anda. Berikan update mengenai produk atau jasa Anda. Berikan pula kesan yang baik lewat keramahan dalam melayani, menjawab pertanyaan konsumen, memberikan solusi, serta menawarkan bantuan. Selain itu, diharapkan juga mampu mengedukasi konsumen dengan baik. Yang keenam, ada meminimalisasi biaya operasional.
Tujuan dalam membangun usaha adalah untuk menghemat biaya pengeluaran dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Maka dari itu, harus benar-benar mengawasi berapa modal dan biaya operasional yang dikeluarkan serta pendapatan yang dihasilkan. Ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan yang dipenuhi oleh bisnis selaras dengan apa saja yang harusnya didapatkan untuk menciptakan pertumbuhan. Yang ketujuh, ada investasi. Kini telah banyak media investasi, baik yang bermodal besar ataupun kecil. Bisa dengan investasi saham, reksadana, properti, emas, deposito berjangka, dan berbagai jenis investasi lainnya. Namun, sebelumnya pastikan untuk mengecek secara lengkap informasi mengenai investasi yang akan Anda jalankan. Jangan sampai niat untuk meraup keuntungan berujung pada kerugian. Dan selanjutnya, sumber inspirasi atau ide untuk memulai usaha. Pertama, sumber ide dari pekerjaan. Suatu pekerjaan yang pernah dilakukan atau ditekuni dapat dijadikan sebuah ide atau referensi untuk membuat suatu usaha. Yang perlu kita ketahui, memilih ide yang akan digunakan untuk memulai usaha memang selalu bisa membuat bingung. Padahal, ide adalah cikal bakal dari konsep usaha yang akan kita bangun. Inilah alasan mengapa ide dalam bisnis itu penting. Mendapatkan ide baru dalam bisnis memang sangat menguntungkan. Memilih ide yang tepat dapat membawa kita menuju sumber bisnis yang menjanjikan. Apalagi sekarang itu, jika sebuah ide dipadukan dengan peluang usaha yang ada, bisnis yang dirintis dapat cepat berkembang dan lebih maju. Dua, sumber ide dari kemampuan. Kemampuan yang bisa kita dapatkan sebelumnya dari hasil belajar bisa digunakan untuk suatu ide bisnis yang akan direncanakan. 3. Sumber ide dari hobi dan minat. Hobi dan minat yang disukai bisa digunakan sebagai sumber ide bisnis yang ingin direncanakan. Menggeluti bisnis sendiri, apalagi bisnis yang memiliki latar belakang dari hobi dan minat dari yang kita sukai, pasti akan menimbulkan rasa nyaman terhadap suatu bisnis tersebut. Nah, bagaimana presentasi dari kelompok kami? Sangat mudah dipahami, bukan? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.